akhir yang pernah dilahirkan dari Fakultas Kehutanan, yakni fakultas dari mana Jokowi dulu lulus. Yang dia lihat bukan cuma karya akhir tahun-tahun 80-an, mengingat Jokowi masuk ke UGM tahun 80 dan lulus tahun 85. Yang ditelusuri Suryadi juga karya-karya dari tahun-tahun sebelumnya. Kesimpulan Suryadi adalah memang tidak pernah ada istilah tesis digunakan pada karya akhir S1. Yang digunakan adalah skripsi. Dia juga menunjukkan dalam panduan penulisan karya akhir S1, istilah yang digunakan di UGM adalah skripsi, bukan tesis. Loud and clear, jelas dan terang. Dengan temuan itu wajar bila penonton tiba pada kesimpulan bahwa skripsi Jokowi ini nggak beres. Masalahnya, ternyata Roy bohong. Dia memang menampilkan halaman depan sebuah karya akhir di mana tertulis kata tesis. Tapi itu bukanlah skripsi karya Jokowi. Kata tesis itu tercantum di sebuah karya akhir orang lain. Dan ini terungkap gara-gara ulah pengacara Jokowi, Yakub Hasibuan. Dalam sebuah program televisi, Yakub bertanya pada Roy tentang di manakah kata tesis itu tertera. Apakah itu tertera di skripsi Jokowi? Tanya Yakub. Nah, dengan buru-buru Roy bilang, kata tesis itu terbaca bukan di skripsi Jokowi. Bayangkan, bukankah Roy sebenarnya sedang berusaha menunjukkan kejanggalan dalam skripsi Jokowi untuk menunjukkan kebohongan Jokowi? Tapi kok dia malah membahas skripsi seseorang yang bukan Jokowi? Saya rasa Roy memang dengan sengaja berusaha berbohong. Sayangnya buat Roy, di acara itu ada Yakub Hasibuan, pengacara muda yang memang pintar. Gara-gara kejelian bertanya Yakub, kebohongan Roy pun terbongkar. Tapi kepedulian saya kali ini adalah bukan Roy, melainkan Suryadi. Dia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa Roy Suryo mungkin sekali berbohong dengan lepas. Celakanya Suryadi terlalu mudah percaya dan akibatnya dia tertipu. Namun bukan cuma satu kasus soal tesis dan skripsi saja yang perlu kita bicarakan. Dalam wawancara dengan Hersu itu, dia juga berkomentar soal informasi bahwa Jokowi sudah tak lagi memiliki ijazah karena ijazahnya hilang. Menurut Suryadi itu janggal. Lagi-lagi, dalam hal ini Suryadi nampaknya tidak memperoleh informasi akurat. Jokowi tidak pernah bilang dia kehilangan ijazah. Yang bilang begitu adalah seorang kenalannya. Dan Jokowi sendiri sudah pernah menunjukkan ijazahnya ketika menemui pihak kepolisian. Dia bahkan juga pernah menunjukkan ijazahnya kepada wartawan walau dengan permintaan agar tidak difoto. Jadi dalam hal ini lagi-lagi Suryadi terlalu percaya pada beragam informasi yang berseliweran tanpa sumber yang jelas. Sehingga dia juga terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan. Ada pula soal pembimbing akademik dan pembimbing skripsi Jokowi. Pembimbing akademik dan pembimbing skripsi itu pada dasarnya berbeda. Pembimbing akademik adalah pembimbing di sepanjang masa kuliah seorang mahasiswa. Sementara pembimbing skripsi adalah pembimbing yang hanya berperan sebagai pembimbing di masa pembuatan skripsi. Pembimbing akademik Jokowi adalah Insinyur Kasmijo. Sementara pembimbing skripsinya adalah Dr. Sumitro. Suryadi mempertanyakan posisi Kasmijo. Di satu sisi Kasmijo mengaku di tahun 85, di saat Jokowi lulus ia masih berposisi asisten dosen. Tapi mengapa dia sudah menjadi pembimbing Jokowi? Nah, dalam hal ini Suryadi nampaknya memandang UGM secara terlalu ideal. Suryadi seolah percaya bahwa setiap dosen yang sudah lulus S1 seharusnya langsung jadi dosen penanggung jawab utama sebuah kuliah. Yang saya tahu, berdasarkan pengalaman saya di UI, seorang dosen muda yang sudah bergelar sarjana sangat bisa di masa-masa awal kariernya menjadi asisten dosen senior untuk waktu yang cukup lama.